Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Geseda Dinata, nomor absen 14 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan lanjut menjelaskan dalam materi trigonometri, yaitu yang pada part kelima, yang dimana kita akan pelajari bagian yang ke-C, yaitu identitas trigonometri, dengan subbagian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan bagian yang pertama yaitu identitas kebalikan. Nah, kemudian di sini ada peta konsep yang dimana kita sudah mempelajari materi trigonometri pada bagian A dan juga B, dan sekarang kita akan melanjutkan untuk mempelajari bagian yang C, yaitu identitas trigonometri dengan bagian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bagian yang pertama yaitu identitas kebalikan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berikut ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu di sini ada segitiga yang diambil dari bidang koordinat dan juga dari bentuk lingkaran dengan sudut alta, sama seperti yang sebelumnya yang sudah kita ketahui, yaitu sin alta sama dengan depan per miring, yaitu sama dengan Y per R. Kemudian cos alta yaitu samping per miring, yaitu sama dengan X per R. Kemudian tangen alta sama dengan depan per samping, yaitu sama dengan Y per X. Kemudian kosekan alta yaitu sama dengan miring per depan, yaitu R per Y. Kemudian sekan alta yaitu sama dengan miring per samping, sama dengan R per X. Kemudian kotangen dari alta yaitu samping per depan, yaitu X per Y. Nah, kemudian hubungan antara sin alta dengan kosekan alta yaitu sin alta sama dengan Y per R, yaitu sama dengan 1 per Y, yaitu sama dengan 1 per kosekan alta. Kemudian yang kedua, hubungan antara cos alta dengan sekan alta yaitu cos alta sama dengan X per R, yaitu sama dengan 1 per X, yaitu sama dengan 1 per sekan alta. Kemudian hubungan yang terakhir yaitu hubungan antara tangen alta dengan kotangen alta, yaitu tangen alta sama dengan Y per X, yaitu sama dengan 1 per Y per X, yaitu sama dengan 1 per kotangen alta. Nah, hubungan-hubungan yang tadi kalian bisa hafalkan, yang dimana hubungan itu akan banyak ditanyakan pada soal-soal yang berkaitan dengan identitas kebalikan. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu identitas kebalikan. Identitas kebalikan. Berdasarkan hubungan trigonometri yang ada, maka dapat disimpulkan suatu sifat identitas kebalikan, yaitu yang pertama, sin alta sama dengan 1 per kosekan alta, yang dimana kosekan alta sama dengan 1 per sin alta. Kemudian yang kedua, cos alta sama dengan 1 sekan alta, yang dimana sekan alta sama dengan 1 per kosekan alta. Kemudian yang kedua, tangen alta sama dengan 1 kotangen alta, yang dimana kotangen alta sama dengan 1 per tangen alta. Nah, itu adalah sifat-sifat dari identitas kebalikan yang juga harus kalian hafalkan. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal terkait identitas kebalikan. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu kita perhatikan gambar segitiga yang di bawah itu. Kemudian, berdasarkan gambar tersebut, buktikanlah bahwa cos alta sama dengan 1 per sekan alta. Nah, di sini kita suruh membuktikan, yaitu cos alta apakah benar atau terbukti, yaitu 1 per sekan alta. Langsung saja kita buktikan atau jawab. Nah, yang pertama kita ingat rumus dari cos alta, yaitu yang dimana rumusnya samping per miring, yaitu sudut sampingnya yaitu 6 cm dan juga garis miringnya yaitu 12 cm. Kemudian 6 per 12 jadi hasilnya yaitu setengah. Kemudian yang kedua kita mencari sekan alta. Rumus sekan alta yaitu miring per samping, yang dimana garis miringnya yaitu 12 cm dan juga garis sampingnya yaitu 6. Jadi 12 per 6 yaitu hasilnya sama dengan 2. Nah, sehingga
cos alta sama dengan 1 secant alta, yaitu cos alta yang tadi diketahui yaitu setengah, masukkan saja langsung, yaitu setengah sama dengan 1 per secant alta. Jadi hasilnya yaitu setengah sama dengan 1, yang dimana secant altanya sama dengan 2. Jadi jawabannya yaitu setengah sama dengan setengah. Jadi terbukti bahwa cos alta sama dengan 1 per secant alta. Nah, itu contoh soal terkait dengan identitas kebalikan. Kemudian di sini ada soal yang bisa kalian kerjakan pada buku latihan kalian untuk mengukur seberapa kemampuan kalian pada materi ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, itu sekian penjelasan materi dari saya terkait dengan materi trigonometri. Semoga berguna dan bermanfaat. Dan bila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan mohon maaf bila terjadi salah kata. Sampai jumpa di tugas yang berikutnya.